Shalom, jumpa lagi di channel saya Nelinda. Ini kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kita ngobrol lagi lanjut dengan Mas Pram. Bagaimana kita ngulik-ngulik dia, bagaimana perjalanan keimanannya dia. Jadi kita bisa lebih tahu bagaimana perjalanannya anak muda ini. Karena luar biasa banget, usianya sangat muda, dan dia sudah percaya sama Tuhan. Sebenarnya Mas Pram gimana nih perjalanan setelah terima Tuhan Yesus, terus kemudian di dalam pergaulan, bagaimana ataupun di dalam keluarga itu bagaimana caranya Mas Pram untuk tetap bertahan? Karena Mas Pram kalau Tante lihat, Tante bilang satu ekor domba dikelilingi serigala. Yeah. Bagaimana kamu mempertahankan hidupmu dan imanmu itu, hidup dalam iman gitu? Pertama banyak dicemooh sih Tante, dalam arti teman-teman bilang kenapa sih Pram mau ninggalin masa muda, mau ninggalin kuliah, mau ninggalin kesenangan masa muda, ataupun mau ninggalin kenyamanan dibiayain orang tua, kenapa sih mau gitu. Terus ya saya bilang ada sesuatu yang rela saya kehilangan semuanya, cuma saya tidak mau kehilangan yang ini, itu Tuhan Yesus, saya bilang kayak gitu. Wow. Even saya harus kehilangan nyawa sekalipun saya mau, saya bilang kayak gitu. Pernah di satu titik April 2020 saya sempat mau dikuliahkan teologi oleh beberapa pihak gereja. Terus pada saat itu sebenarnya saya di posisi lagi diusir, Tante. Jadi memang semua fasilitas diambil, HP saya diambil semua. Jadi saya itu memang sebatang kara yang Tuhan pelihara. Seperti itu. Terus sampai di titik ketemulah, puji Tuhan, sama hamba Tuhan yang mau nyekolahin teologi pada saat itu. Terus berangkat, udah di Jogja, ketahuan sama orang tua. Orang tua tahu, akhirnya pihak gereja dilaporkan polisi. Dan diteror sama salah satu organisasi agama kita yang lama, yang baru dibubarkan. Diteror lah pihak gereja sampai ditanyain rumahnya pihak hamba Tuhan itu, sampai mau dilemparin batu segala macam, sampai diteriakan seruan yang seperti ya kita dulu biasa dengar lah Tante gitu kan. Terus akhirnya mau nggak mau saya harus pulang karena hamba Tuhan itu ditahan di sel 1 harian. Wow. Padahal itu nggak ada tindakan kriminal sama sekali, Tante. Justru dia menolong Pram ya? Padahal dia menolong, iya. Terus pada saat itu saya pulang, saya bilang saya langsung dibawa ke kantor polisi pada saat itu. Terus saya langsung bertanya sama polisi, kan emangnya ada tindakan kriminal apa ya Pak? Saya bilang seperti itu. Kan saya udah pada saat itu saya udah umur 19 tahun kan Tante. Saya bilang, saya udah umur 19 tahun. Secara hukum perdata, itu saya legal untuk memilih apapun agama saya. Saya bilang seperti itu. Terus tindakan kriminal apa yang bisa membuat hamba Tuhan ini ditahan gitu. Ya rupanya memang ada oknum yang kenal keluarga saya yang seperti itulah. Jadi bisa diproses hukumnya gitu. Dan ya karena di situ rame, ada keluarga, ada hamba Tuhan, ada FPI, ada polisi. Saya bilang sama mereka, mau kalian bunuh saya sekalipun saya nggak akan ninggalin Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu. Jadi mau kalian percuma nyalahin orang, percuma nyusahin orang, kalau kalian cuma mau buat saya balik, gitu. Saya nggak akan pernah balik seperti itu kan. Dan masih banyak lagi kayak ya untuk bertahan di pertemanan mungkin memang agak sedikit ya, karena gini sih Tante, saya selalu, walaupun kita punya kedagingan, kadang punya kesabaran yang ada batasnya, cuman selalu diingatkan Tuhan bahwa sebelum kamu dibenci, aku udah dibenci, kata Tuhan. Sebelum kamu menderita, aku udah menderita. Jadi itu udah nggak ada pemikiran untuk ngeluh sama Tuhan, karena Tuhan udah ngerasain semua gitu.
Karena ya pada saat nongkrong sama teman ataupun ngumpul sama teman ya ada beberapa kayak mengejek Tuhan Yesus. Ya kayak misalnya ya mengejek kenapa Tuhannya manusia. Pokoknya seperti itulah diejek. Terus ya saya cuma bisa senyum, saya cuma bilang ya saya mengasihi kalian, cuma bisa bilang seperti itu. Jadi memang kasih itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan tapi harus kita lakukan gitu. Dan itu yang saya lakukan ke teman-teman maupun di keluarga gitu. Kalau untuk keluarga, puji Tuhan keluarga dari mama itu udah agak lumayan nerima tapi walaupun agak berbeda. Cuman kalau keluarga papa sama sekali nggak nerima sampai saat ini. Tante sesak rasanya. Karena usiamu sangat-sangat muda dan kamu mengalami hal yang sangat berat ya. Itu jujur berat banget. Tante bisa rasakan berat banget. Saya pernah di posisi gak makan beberapa hari Tante. Dan ya itu benar firman Tuhan yang berkata kita hidup tuh nggak dari roti aja tuh benar-benar nyata dalam kehidupan saya. Jadi pada saat itu memang saya nggak ada apa-apa kan, maksudnya nggak ada megang apapun karena saking laparnya saya teringat firman Tuhan yang seperti itu. Akhirnya saya baca firman tapi sama sekali rasa lapar saya sama sekali hilang gitu kan. Ketika saya benar-benar baca firman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Banyak hal yang saya udah lewatin Tante sampai di titik sekarang. Pernah itu kemarin saya di Jogja, pada saat itu juga terlantar numpang di kos ketua komsel saya, itu pun kosnya kecil juga. Kadang saya pernah nggak makan 2 hari juga karena kan saya orangnya juga nggak enakan kan Tante, sulit untuk ngomong. Jadi tuh orang nggak pernah tahu kalau saya tuh ada masalah. Saya tuh selalu ceria gitu. Cuman curhatnya biasanya ke Tuhan gitu aja sih. Ya, Itu pernah saya lewati. Tante bisa rasakan tekanan yang kamu rasakan seperti apa, tapi kamu punya iman yang kuat, iman yang besar untuk tetap mempertahankan imanmu, itu yang luar biasa. Karena mungkin kalau orang lain dalam tekanan-tekanan kayak begitu kadang-kadang nggak kuat dan akhirnya kembali. Banyak sekali orang yang akhirnya tidak kuat dengan tekanan, itu kembali ke kehidupan lamanya. Tante bersyukur banget karena kamu bisa mempertahankan iman percayamu walaupun sampai kamu kondisi seperti begitu, tapi percayalah Tuhan Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa dan Dia Jehovah Jireh, Dia Allah penyedia. Burung di udara saja dipelihara, apalagi kita anak-anak manusia. Kita lebih berharga daripada seekor burung. Pasti Tuhan pelihara, dengan Tuhan punya cara yang luar biasa. Tante percaya itu. Dengan ada video ini, Tante percaya banyak orang yang akan membantu Mas Pram. Amin. Saya percaya juga kok Tante, Tuhan mampu menyediakan. Iya. Tante tuh belum mungkin kalau dipikir-pikir ya Tante. Belum pernah tuh sebagai host bicara dengan narasumber sampai nangis kayak gini. Mungkin kalau dipikir-pikir, kalau dengan kemampuan saya di umur yang pada saat itu baru 18 mau ke 19, ngadapin semuanya sendiri, saya benar-benar sendiri Tante, nggak ada yang ngedampingin, maksudnya saya benar-benar sendirilah, nggak ada yang bantuin gitu, melawan semua keluarga besar, masyarakat yang ngebenci saya semua. Tapi saya bisa survive sampai sekarang itu bukan karena kemampuan saya sih, Tante. Benar-benar karena kasih karunia-Nya Tuhan. Betul. Karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan, itu yang luar biasa. Yang kita tidak dapatkan di tempat dulu kita, agama dulu kita gitu. Jadi puji Tuhan banget ya. Tante sampai sorry
sorry buat yang nonton, aku sampai nangis karena ya anak ini masih terlalu muda. Tadi bolak-balik saya bilang terlalu muda untuk mengalami hal yang seperti begini ya. Banyak tekanan di dalam hidup dia sampai saat ini yang membuat dia rasanya juga, aduh, kok tidak ada solusi ini, aku harus ngomong dong. Kebetulan kami kenal beberapa bulan lalu lewat YouTube juga, dan dia kontak aku dan kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing gitu ya. Dan saya bilang, kamu harus kasih kesaksian deh. Ini satu-satunya jalan, kamu harus speak out. Kalau kamu tidak bicara, tentunya tidak ada orang yang akan menolong kamu. Tapi kalau kamu bisa berbicara, kamu sharing ini dibuka semuanya, tentunya banyak anak Tuhan yang akan menolong kamu. Bahkan mungkin ada yang berniat untuk menyekolahkan kamu di STT. Tante percaya itu, karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati kamu. Amin ya Tante. Terus sekarang hubungan kamu sama mamahmu bagaimana? Untuk hubungan sekarang sama Mama udah kayak ada jarak sih Tante. Maksudnya walaupun beliau bilang terima, tapi kelihatan masih ada sesuatu yang kayak mereka nggak bisa dia terima gitu. Dan ya kemarin dia ngobrol sama saya, dia minta pribadi kalau misalnya dia mau ngobatin saya, mau diruqyah gitu. Seperti itu Tante. Ya, sebenarnya kalau dia mau ruqyah ya nggak apa-apa, kamu jangan mengecewakan mamahmu, ikutin aja, tapi kamu doa, kamu kontak tante dukung dalam doa. Tidak akan ada terjadi sesuatu, bahkan merekanya yang pasti akan terjadi sesuatu karena roh mereka gitu. Roh di dalam saya lebih besar Tante. Ya, roh di dalam kita lebih besar dari roh di dalam mereka. Dan percayalah, ketika kita berteriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan ada untuk kita. Amin. Yes. Terus kapan rencananya mau diruqyah? Mungkin minggu dalam depan kayaknya ini? Tante. Ya, dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini ya? Ya Tante, dalam waktu dekat. Satu kota saya tuh udah heboh berusaha buat gimana caranya balikin saya ke Muslim lagi gitu. Satu kota tuh udah mau kayak memikirkan caranya gimana gitu. Tapi saya tidak akan pernah, saya bilang. Kamu mau sebut kotamu dari mana? Saya ada di kota Mempawah, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Keluarga besarmu memang di sana? Keluarga besar ya di Pontianak, di Mempawah, di satu Kalimantan ini ada, terus di Jawa Timur di Kediri. Itu mbak saya di sana punya pesantren besar, dan memang saya kalau di Kediri keturunan yang terpandang lah Tante, karena mbah tuh orang yang terpandang. Kamu cucu pemilik pesantren besar di Kediri? Ya, keluarga besar mau mbak ataupun sepupu mbak tuh semuanya kiai dan syekh, orang yang besar, orang yang luar biasa lah. Bahkan ilmunya tuh luar biasa juga. Mbak saya namanya Mbak Asyari, itu beliau tapi udah meninggal, cuman beliau tuh dulu bisa kayak dari pindah tempat gitulah Tante, dari satu ke tempat yang lain seperti itu dulunya. Karena ilmunya beliau kuat. Sudah nggak ada ya? Kayaknya ada. Cukup terkenal beliau itu. Iya, benar. Ya, beliau kelihatannya salah seorang kiai yang cukup besar namanya di daerah. Ya, dia udah sampai makrifat soalnya Tante dalam pembelajaran Muslimnya. Gila tuh. Saya emang dari keturunan yang ya. Karena waktu saat baru nerima Tuhan, pada saat saya pelepasan, wah banyak banget, ada sampai ribuan pasukan yang ngejaga saya. Sampai yang paling kuatnya tuh Kodam Macan Putih.
pada saat pelepasan. Iya Tante. Memang saya keturunan yang paling dijaga banget. Iya seperti itu. Tapi Tuhan pilih pasti orang-orang yang terbaik. Di Tuhan, ternyata bisa sampai ada pelepasan-pelepasan gitu ya. Dan banyak ya roh-roh Iya, yang banyak pastinya. banyak banget Tante. Wah, enggak, Tante tuh jujur enggak nyangka kalau kamu tuh salah satu cucu dari tokoh besar tadi. Beliau itu Ya, cukup terkenal, almarhum iya cukup Tante. terkenal. Dan ternyata kamu salah satu cucunya. Iya. Ya, Masih saat ini terkagum-kagum dan masih masih gimana ya mau Tante ungkapkan karena itu luar biasa gitu loh. Kamu mengambil satu keputusan besar dalam hidup kamu yang ini jujur aja beresiko sekali ketika video ini akan diupload. Ini resikonya besar sekali loh. tapi itulah pengalaman hidup saya Tante. Mungkin ada yang masih ada saat ini tuh mbah saya itu Guslik namanya Tante. Itu di Kediri. Dia itu puji Tuhan susah banget buat ketemu dia. Saya tuh dulu heran kan karena memang kayak masih polos gitulah gitu. Terus misalnya kayak ada jemaat tuh kayak nggak berani ngeliat muka dia gitu Tante, kayak nundukin kepala. Saking menghormati banget sama Guslik. Karena mbah saya yang ini tuh memang mainnya batin kan. Mainnya kebatinan. Ya puji Tuhan memang dari keluarga yang cukup kuat-kuat ilmunya. Seperti itu. Ya. Jujur ngeri juga aku dengernya. Tapi sekali lagi roh di dalam kita lebih besar dari roh Ya, lebih apapun yang besar. lebih besar karena Tante ingat kemarin si Teteh itu 15 roh macan dan macan kumbang. Panther ya. Itu di dalam dia. Itu dan itu dari keturunan dia simbahnya dia tuh moksa. Dan ya jadi dan itu tante berjumpa dengan yang macan itu yang lepas pertama satu itu tante ketemu tante lihat dia di depan pintu rumah tante langsung tante tengking tante doa bentengi rumah tante tapi si Teteh tuh bilang begini aku heran ya kok ketika bunda nyebutin dalam nama Yesus kok mereka tuh ketakutan semua ya. Nah, itu tadi lah roh yang di dalam kita tuh lebih besar. Jadi, Lebih besar, ya. Lebih besar. Jadi tidak perlu takut apapun. Tante sendiri pun tidak takut dengan hal-hal seperti begitu karena tante percaya roh di dalam kita lebih besar dan Tuhan membentengi juga keluarga kita gitu tentunya. Ya. Tuhan tidak biarkan kita yang sudah percaya sama Tuhan kita terancam oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah itu tadi banyak roh-roh di dalam Mas Pram itu tentunya dari Simbah ya. Jadi dari mau dari keluarga papa ataupun keluarga mama. Jadi dulu juga ini saya kurang tahu juga sih Tante kebenarannya. Cuman pada saat pelepasan yang melayani saya tuh dapat penglihatan. Jadi dulu memang saya waktu kecil saya kayak dikasih tanda 3 gini di kening. Kayak saya diserahkan untuk memang untuk muslim banget gitu kayak diserahkan gitu. Tapi berarti iya ada perjanjian. Jadi kayak orang tua kayak nyerahin gitu, dikasih tanda di sini. Terus kayak saya juga waktu kecil tuh sering diminumin kayak diminumin apa gitu kayak. Jadi tuh banyak lah. Jadi tuh pada saat pelepasan memang luar biasa sih Tante. Manifestasinya luar biasa. Soalnya banyak banget kan, sampai sepasukan yang jagain saya. Terus belum lagi yang kodamnya, terus belum lagi yang ularnya. Banyak. ngeri. Banyak banget. Jadi memang
ya maaf kata memang iman percaya mereka dengan dunia kegelapan itu seperti kulit bawang. Jadi dekat sekali ya. Jadi mereka punya kemampuan-kemampuan yang seperti itu yang kita di orang Kristen tidak punya. Hal-hal seperti itu. Kita tidak menyekutukan Tuhan dengan kuasa-kuasa lain. Kita harus benar-benar hanya mengandalkan Dia yang berkuasa dan berdaulat penuh di dalam kehidupan kita ya. Luar biasa pengalamannya. Tapi itu menambah, dan Tante yakin dan percaya itu menambah iman percayamu sama Tuhan Yesus ya. Ya, banget Tante. Sangat-sangat. Karena biasanya kalau kita yang mengalami Tuhan ya, kita murtadin. Kalau orang seberang bilang murtadin, kita murtadin. Kalau kita di agama kita sekarang bilang kita para petobat. Para petobat ini kita punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda, tapi punya pengalaman pribadi yang kita alami sendiri dengan Tuhan Yesus. Dan itu akan menambah, itu membuat kita yakin, benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia. Tuhan Yesus itu Tuhan. Dan Dia berkuasa. Di dalam nama Dia ada kuasa. Di dalam nama Dia ada mujizat. Itu yang luar biasa kan? Luar biasa banget. Itu yang pengalamanmu luar biasa banget. Karena kamu sudah nyebutin silsilamu yang bikin Tante rada-rada ngeri-ngeri sedap gini. Maaf mungkin buat keluarganya yang sudah sempat nonton video ini. Kami tidak bermaksud untuk mempermalukan atau apapun, tapi ini adalah pengalaman pribadi iman percaya seorang anak manusia yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Karena pengalaman secara pribadi, secara supranatural dengan Tuhan, pemilik hidupnya, tentunya tidak bisa kita ganggu gugat dalam hal ini. Dan mungkin saudara seiman yang ingin membantu kehidupan Mas Pram karena dia sudah terancam dan dia membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu dia agar dia bisa keluar dari orang tuanya, dan mungkin ada yang berniat atau ingin membantu menguliahkan dia di STT karena kerinduan dia pengen jadi seorang hamba Tuhan. Cuma ya karena dia belum ada, bukan tidak ada akses, tapi tidak ada yang ingin membiayain dia karena keterbatasan dana. Dan mungkin saudara yang ingin membantu kehidupan Mas Pram saat ini, karena saat ini dia benar-benar sudah tertutup secara finansial dari orang tuanya, sudah dihentikan. Jadi dia membutuhkan uluran tangan kita semua. Saudara yang mungkin ingin membantu Mas Pram, saudara bisa kontak saya di WhatsApp saya 081 225 198 945. Dan saya akan memberikan kepada saudara nomor rekeningnya Mas Pram. Saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nomor WhatsApp-nya karena saya juga harus menjaga keamanan hidupnya dia. Demikian saudara, mungkin ini hanya segini dulu pertemuan kita dengan Mas Pram. Nanti kita akan sambung lagi di video-video berikutnya di hari-hari besok. Jadi bisa lebih ramai lagi, akan bertemu dengan beberapa murtadin, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti pengalaman-pengalaman masing-masing, dan itu pasti ramai banget. Oke, demikian saudara, terima kasih banget saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.